Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan melaksanakan ibadah yang luar biasa, pahalanya sangat besar sekali, yaitu puasa bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah menjalankan sebanyak 14 hari ya. Dan kita memasuki hari yang ke-15 dengan harapan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa juga semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan ibadah puasa sampai tuntas sebulan, sehingga termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat atas karena panggilan iman dan juga karena mengharap pahala dari Allah. Jadi dalam hadis ini ada dua ya, disebutkan. Jadi jangan lupa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan kita, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap pahala-pahala yang telah Allah sediakan bagi orang yang berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun ingkar terhadap janjinya, terhadap apa yang telah dikatakan. Itu kita harus tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Kemudian juga kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau orang yang berpuasa demikian, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita, selain Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah, puasa, salat, zakat dan lain semacamnya, juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pemeluk Islam untuk mencari ilmu. Jadi begitu pentingnya mencari ilmu, karena ibadah tanpa ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin ada ya sebagian yang hafal nadhaman ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amal-amalnya a'maluhu mardudatun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuqbalu, tidak diterima amal itu. Kalau orang beramal, beribadah tanpa ilmu. Jadi ya benar mengerjakan sholat tapi tidak tahu rukun syaratnya, sholat tapi tidak tumaknina, sholat tapi tidak membaca Fatihah, berarti tidak tahu ilmunya. Jadi dengan demikian ilmu itu sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Jadi agama kita menganjurkan bahkan mewajibkan kepada pemeluknya agar benar-benar mencari ilmu. Dalam sebuah hadis disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam riwayat lain wa muslimatin. Jadi mencari ilmu wajib
Jadi bukan hanya sholat saja yang wajib, tapi mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang Islam itu diwajibkan untuk mencari ilmu, terutama anak-anak nih. Jadi anak-anak mumpung masih kecil ya. Jadi harus benar-benar giat belajarnya. Karena biasanya orang yang belajar masih kecil itu sangat berbeda dengan belajar ketika besar. Kalau belajar masih kecil itu membekas sekali di dalam hati. Tapi kalau orang yang belajar setelah besar itu cepat hilangnya. Jadi mumpung masih kecil kepada anak-anak ini harus benar-benar giat belajarnya. Ini juga tuntunan kewajiban dari agama kita untuk benar-benar belajar yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya ada dua. Yang pertama, beramal itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Maksudnya sesuai dengan ilmunya yang telah disampaikan oleh para ulama. Bagaimana cara-caranya, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat, dan lain semacamnya. Itu semuanya sudah ada, semuanya ilmunya, kita tinggal praktikkan. Itu pentingnya mempunyai ilmu. Kemudian syarat yang kedua, kalau sudah tepat, itu tidak otomatis itu amalnya diterima oleh Allah. Kemudian ingat pada syarat yang kedua, yaitu ikhlas. Ya, ikhlas. Tidak ada sedikit pun rasa riya. Apa itu riya? Riya melaksanakan ibadah karena di dalam hatinya itu ingin dilihat oleh orang lain. Jadi dalam melaksanakan ibadah karena malu kepada orang, malu kepada tetangga, malu kepada anak, malu kepada keluarga, malu kepada orang, kepada ustadz, kepada ajengan. Dan rasa malu itu berarti menghilangkan keikhlasan. Jadi apabila ada niatan seperti itu di dalam hati, memang kadang-kadang manusia itu diganggu oleh syaitan. Ya, kadang-kadang kita berangkat mau sholat tarawih, ini mungkin karena tetangga giat juga. Ayolah giat juga dalam hati. Itu sebenarnya itu menghilangkan menghilangkan keikhlasan. Kalau sudah ada niat seperti itu, maka cepat-cepat buang dari dalam hati. Kita berangkat ke sini hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan oleh Allah nanti ketika di yaumil akhir. Ketika kita sangat membutuhkan balasan dari Allah. Kita juga berpuasa, ini juga benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ilmunya. Jadi orang itu harus tahu ilmu. Kalau orang yang tidak tahu ilmunya, maka mungkin amalnya itu tidak ada balasannya nanti di hadapan Allah. Ya. Padahal sudah puasa, sudah sholat, tapi niatnya yang tidak benar. Mengapa? Karena tidak tahu ilmunya. Dikira cukup beramal saja sudah cukup. Tidak, agama itu mengajarkan untuk ikhlas. Itu kita tahu bahwa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga harus dilandasin keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Sehingga apabila ada pikiran-pikiran terbesit di dalam hati bukan seperti itu, maka harus dibuang jauh-jauh, harus diluruskan kembali. Kita lagi sholat, ada orang di belakang melihat, dengar suaranya ustadz. Kadang-kadang karena ada ustadz di belakang, sholatnya semakin khusyuk. Itu kalau ada terbesit seperti itu, maka harus diluruskan kembali. Kita benar-benar untuk
ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap pahala nanti, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah janjikan semuanya. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Mungkin insyaallah kita sholat tarawih ya, sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ya, jadi 22. Kemudian dilanjutkan dengan sholat witir 3 kali. Jadi saya biasa melaksanakan sholat tarawih dengan witirnya itu 11 rakaat. Jadi dan diharapkan juga kepada para hadirin itu agar sholatnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti beribadah semalam penuh. Itu jangan jangan pulang duluan sebelum selesai sholat witir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansharif faka'annahu ahyal laila kullahu." Barang siapa yang sholat qiyam bersama imam, sholat tarawih bersama imam, dan dia tidak pulang sampai imam itu selesai, maka ia ditulis seperti menghidupkan malam sepenuhnya atau seperti beribadah semalam penuh. Jadi ini juga harus diingat kepada para hadirin semuanya. Jadi diusahakan itu sholatnya bersama imam sampai imam selesai dengan witir-witirnya. Mungkin demikian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaat dan gunanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.